tentang kepemimpinan dan manajemen dan kepemimpinan keperawatan ya. Jadi ada yang namanya peran, ada yang namanya fungsi dan tanggung jawab manajer. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita nanti tentang peran manajer dan fungsi manajer. Nah, dia ada peran dan fungsi manajer. Setelah belajar ini nanti kalian akan mampu mengkritisi pelaksanaan peran dan fungsi manajer keperawatan serta pengelolaannya di dalam manajemen nasional keperawatan. Ya, jadi diharapkan nanti ada di akhir ibu buat kasus pemicu ya. Jadi kalian bisa diskusikan seperti apa penyelesaiannya. Nah, ini di awal. Apa dan siapa manajer? Ada yang mau memberikan jawaban? Berpikir nggak? Manajer itu siapa sih? Ada yang mau? Nggak ada yang salah ya, bisa diungkapkan apa saja yang mau dijawab. Gideon gimana Gideon? Belum? Tahu ya artinya manajer ya? Tahu. Atasan. Terus? Tanggung jawab. Ya. Ya. Lagi kalau dari arti katanya tahu. Pengertiannya dulu ya. Jadi kenapa kita harus belajar tentang manajer keperawatan? Karena seorang manajer memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran operasional dan kualitas pelayanan di unit keperawatan. Jadi bayangkan kita keluar kan, perawat ini ya. Kalau nggak ada manajer, kira-kira berjalan lancar nggak? Karena harus ada yang mengatur, itulah fungsi manajer. Menjaga keperawatan, klinisi. Kemudian harus bisa juga memberikan edukasi, mengajari hasilnya, mengajari staffnya juga gitu ya. Itu tugas manajer. Ada yang mau jadi manajer? Ada. Ya, harus bisa seperti itu ya kalau Iya, Oke. Ketika seseorang jadi ibu misalnya, ada norma perilaku yang diinginkan. Kalau ibu biasanya harusnya apa yang dikerjakan? Merawat anak gitu ya? Iya. Masak. Cowok juga bisa sebenarnya. Tapi itu ya. Itu yang kita pikirkan pasti. Terus kalau peran sebagai dokter, obat pasien, jadi itu maksudnya ya, peran adalah kumpulan norma untuk perilaku, norma perilaku seseorang dalam posisi khusus. Di dalam keperawatan juga gitu nanti. Nah ini yang menarik. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Peran itu selalu berjalan terus-menerus, dinamis. Jadi kalau seseorang tidak menggunakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka dia akan dikatakan tidak melakukan perannya. Contohnya apa? Misalnya kalau dia di luar kamar tidur itu ada masalah, ada pasien komplain. Biasanya dicari siapa? Manajer dalam hal ini kepala ruangan. Iya. Kepala ruangan kalian. Nah kalau kepala ruangannya menghilang, nah dia dikatakan tidak menggunakan perannya sebagai manajer. Itu maksudnya dia. Nah ini peran manajer menurut Minisbek ada 10 ya. Dalam hal peran interpersonal, kemudian operasional, kemudian decisional roles, peran decisional atau membuat keputusan. Oke. Apa itu kita lihat di sini langsung ya. Interpersonal roles atau peran interpersonal itu peran seorang manajer yang diharapkan dia sebagai statusnya di dalam statusnya
ya figurehead ya. Kemudian leader role. Leader itu artinya lead itu pemimpin gitu ya. Leader role, jadi dia memimpin bawahannya sehingga yang dia kerjakan adalah memotivasi, mengawasi, mempromosikan, mendorong perkembangan serta mengembangkan efektivitas seseorang. Itu peran manajer juga ya. Gimana caranya supaya bawahannya ini termotivasi bekerja? Gimana caranya supaya bawahannya ini memiliki perkembangan karir itu ya, sehingga nanti dia akan layak di profesi. Kemudian ada lesson role, ini adalah memelihara jejaring dengan kontak di luar unit kerja. Jadi dalam hubungan dengan dengan kepala ruangan B itu dia menjalin hubungan. Itu namanya liaison role. Informational role ini perannya dalam penerimaan, pengumpulan dan penyebaran informasi. Hal yang berkaitan dengan informasi inilah informational role. Ada sebagai monitor role, ini monitor. Ya bahasa biasa kalau presiden itu bilang belusukan. Dia monitor, dia datang ke sana, kemari, terus dia cari informasi apa yang perlu dia ambil, dia tangkap untuk membangun unitnya. Itu monitor role ya. Disseminator role, ini bahasa Inggris lagi, diseminasi. Dia menyebarkan informasi. Ya, apa yang dia dapat waktu belusukan dia bagikan misalnya ke semua ya. Mungkin seseorang bilang hari ini si Anu kerjanya nggak becus ya di dalam kamu. Si Anu kerjanya nggak becus. Oleh si ruangan dia menyelesaikan masalahnya. Tapi informasi tadi dia sampaikan ke anggota yang lain. Bukan dalam rangka menjadi-jadikan, bukan. Tapi dalam rangka menyampaikan bahwa perlu ada peningkatan kualitas misalnya. Mungkin perlu ada pelatihan, ya. Itu yang dimaksudkan di sana. Jadi diseminator ini adalah mengekspresikan informasi secara internal yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal. Kemudian ada spokesman atau juru bicara. Dia mengirim informasi tentang organisasi pada orang lain. Jadi sama kayak tadi, ada yang komplain gitu ya, ada keluarga yang komplain. Dan dia dipanggil, si manajer ini dipanggil untuk berbicara. Itu juga contoh dari spokesman. Tahu, mungkin masyarakat butuh informasi tentang apa. Nah, biasanya yang disuruh bicara sama manajer. Walaupun kalau di rumah sakit nanti ada lagi yang namanya humas ya. Bisa humas dari. Tapi kalau manajer yang berkaitan dengan unit rawat inapnya misalnya perlu dipertahankan, dia akan menyampaikan. Nanti seorang manajer harus bisa menginisiasi, merancang atau mendorong perubahan dan inovasi. Contohnya apa? Contohnya di rawat itu ada masalah. Bukan memang ya, tapi apa? Misalnya ada infusen. Masa kalau infusen tahu ya, kalau infusen ini ternyata macet. Gitu. Yang perlu ada modifikasi bagaimana caranya supaya infus tadi bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang modifikasi. Manajer yang mencoba menginisiasi, dia mengarahkan gimana caranya merubah gitu ya. Atau mungkin yang perlu diubah
negosiator nol. Mewakili organisasi dalam negosiasi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ngerti? Atau ngantuk? Ngantuk ya? Ya apa? Kita akan belajar. Kalau ada yang ngantuk sampai-sampai dikatakan ada yang ini tangannya lama, tapi dia nggak reaksi. Nah, berikutnya kita belajar tentang fungsi manajer. Gampangnya kosak. Ada P, ada O, ada S, ada A, ada C, kosak. Planning, organizing, staffing, equating, dan controlling. Ada yang mau mencoba menyampaikan apa ini? Secara arti kita tahu lah ya, planning itu merencanakan. Jadi dia merencanakan hal-hal apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi dari institusi. Fungsi manajer untuk koordinasi dan menilai payung. Planning itu menetapkan tujuan, mengembangkan rencana dan program untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi si seorang manajer harus berpikir jauh ke depan tentang apa yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan, ya, gimana strateginya, ini strategi dan taktik untuk dijalankan, dan bagaimana sumber-sumber daya yang diperlukan, evaluasi sumber daya yang diperlukan, mengalokasikan dan mengakuisisi yang baru jika diperlukan. Ada yang itu lagi diganti misalnya. Tapi kalau di rumah sakit contohnya adalah penyusunan visi, penyusunan misi, penyusunan tujuan dari rumah sakit. Kalau epidemiologi ini lebih aplikatif kali akan belajar waktu pendidikan nurse. Kita akan belajar manajemen perawatan, gimana kita merencanakan misal ruang perawat itu 5 pasien, perawatnya hanya 5 orang misalnya. Gimana kalau sedikit? Perawatnya ada 15 orang. Siapa dinas pagi, siapa dinas siang, sore, siapa dinas malam, siapa yang libur. Nah itu tugas si manajer. Ini yang kedua, jadi bagian organizing artinya mengorganisasikan. Ada mengatur, mengalokasikan sumber daya, kemudian penetapan tugas, siapa di mana, siapa mengerjakan apa, di saat kapan. Nah itu bagian dari organisasi, mengorganisasikan, organizing itu ya, menetapkan di mana pengorganisasian. Dan contoh di dalam rumah sakit ini penetapan struktur organisasi rumah sakit, penetapan job description, kemudian bagaimana manajemen sumber dayanya. Tadi itu ya, misal di ruang ICU siapa ini dalam artian kompetensinya apa? Mungkin yang sudah pernah melakukan kerja atau yang sudah punya sertifikat. Sekarang di rumah sakit rata-rata butuh sertifikat ya, apalagi BPJS. Jadi kalian belajar. Nah ini yang equating atau leading, memimpin. Jadi apa yang sudah direncanakan tadi, apa yang sudah diorganisasikan, diaksikan, equating, dijadikan aksi, leading, ya. Jadi apa yang sudah sumber daya tadi yang sudah direncanakan, ditempatkan di mana gitu, diupayakan agar semua bersinergi mencapai tujuan. Bersinergi mencapai tujuan dan saling mendukung ya, saling mendukung, saling bekerja sama dengan baik. Jadi si seorang manajer harus mampu mempengaruhi, mampu memotivasi karyawan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Nanti ada aja tuh kalau jadi kepala ruangan misalnya ada itu karyawan yang tiba-tiba datang
kecuali di C terakhir. Pemending bisa di-activating, bisa dikontrol dan sebagainya, tapi kalau pembagian gampangnya kosak tadi ya. Tapi kalau di si Henry ini si Henry dia mau ada leading, ada controlling. Jadi dengan dia itu dia pisah-pisahnya. Kalau kita mau kategorikan apa itu pemending adalah pemimpin mengawasi karyawan, memastikan mereka menjalankan tugas dan melakukan pekerjaan itu sampai tadi dari sama ya, sama leading tadi ya. Pemimpin itu dia mengkomandokan. Persiapan ini, kamu ini pekerjaan ya. Kalau ada yang tadi nggak datang, masih perawatnya, maka yang tiga ini bagaimana pekerjaannya saya sedia. Fungsi ini tidak hanya menugaskan karyawan untuk pekerjaan tertentu dan menemukan instruksi, tapi juga terkait dengan delegasi. Kalau dia berhalangan hadir, tadi contoh yang disebutkan, kalau misalnya ada satu pesawat yang hadir, kalau si manajer tadi nggak hadir, gimana caranya supaya fungsi pemain ini jalan? Gimana caranya supaya karyawan itu jalan atau stafnya di jalan? Ada orang yang ditugaskan, itu yang disebut dengan mendelegasinya, didelegasikan oleh pemerintah. Bisa juga kalau di apa namanya ada kepala orang, ada wakil kepala orang, kadang-kadang di rumah sakit ada yang begitu ya, mendelegasikan di situ yang tidak. Jadi kepala ruangan langsung kepada ketua tim namanya. Jadi dia percayakan satu orang untuk menggantikan posisinya. Itulah proses ini jalan delegasinya. Nah ini kalau misalnya seorang presiden gitu ya, presiden dia harus memimpin berapa provinsi? Ada 8 provinsi. Kapan dia punya waktu ke provinsi A, B, C, D, E sampai 30? Tidak punya waktu, dia punya keterbatasan. Jadi yang penting-penting saja yang dia kerjakan, yang lainnya didelegasikan. Pemberian mandat ini gitu juga ya, di dalam Pemending. Di dalam Pemending ini juga dia rapat misalnya, terus di ruangan ada komplain. Gimana caranya dia supaya kehadirannya tetap dirasakan, dia mempercayakan orang. Nah ini contohnya menetapkan standar prestasi kerja, menilai kinerja, mengevaluasi keberhasilan, melakukan koreksi atau solusi atas penyimpangan kerja. Jadi ini sebagai controlling juga. Controlling itu kontrol atau mengupayakan supaya itu tetap sama, kualitas tetap sama. Kalau staff ya kinerjanya tetap sama. Nih controlling. Saya kontrolling adalah mengukur dan mengevaluasi pekerjaan atau sumber daya yang digunakan untuk memastikan mereka mencapai target. Mengukur, mengevaluasi. Jadi ini dia fungsi manajer dalam hal ini adalah mengevaluasi staffnya. Bagus tak kerjanya? Berapa kali dia dikomplain? Berapa kali dia salah sunting? Jadi evaluasi, ada catatan banyak. Harus ada catatan si manajer. Dia mengukur, mengevaluasi. Apakah dia ini perlu dipelatihan atau dia perlu di supervisi? Mudah-mudahan nggak dipikirkan untuk dipelatihan, untuk mengerikan. Tapi tugas manajer itu mengukur, mengevaluasi pekerjaan atau sumber daya yang digunakan. Jadi kalau nanti
jadi bias dalam menilai. Nggak dinilai lagi dengan bagus. Nah, itu hati-hati ya. Jadi manajer nggak bisa gitu. Harus bisa tetap objektif. Udah siap berperan jadi manajer? Sudah. Luar biasa sebenarnya. Tapi kalian nggak perlu bolak-balik berlatih tadi ya. Ini satu jurnal yang ibu coba dapatkan. Peran dan fungsi manajemen kepala ruangan dengan keberhasilan pelaksanaan program pengendalian infeksi nosokomial. Jadi katakan hasilnya kalau seorang manajer atau kepala ruangan itu melakukan peran dan fungsinya dengan baik, maka nilai infeksi nosokomial berkurang. Nih, 21,41 kali dibandingkan dengan fungsi pengalamannya. Jadi ada sampai 21 kali perubahannya. Jadi seorang manajer itu di awal tadi ibu bilang sangat sentral ya tugasnya. Sentral karena dia berupaya mengorganisasikan, mengatur gimana caranya supaya unit itu berjalan dengan baik. Itu tugas seorang manajer dan mereka didukung hasil penelitian ini kan. Kita hubungan peran dan fungsi manajemen kepala ruangan dengan keberhasilan program PCI. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada ini kasus pemicunya, bayangkan diri kalian jadi kepala ruangan. Anda adalah nurse asep, manajer keperawatan di sebuah bangsal bedah dengan 25 tempat tidur. 25 tempat tidur belum tentu para pasiennya terima. Bangsal ini dikenal dengan tingkat okupasi yang tinggi dan beban kerja yang berat. Namanya di bangsal bedah kira-kira apa yang biasa? Kerjaan, perawatan luka, operasi, monitor tanda-tanda vital. Tapi yang kebanyakan memang perawatan luka ya, itu dia bangsa bedah, pas operasi ya. Ada yang operasi persiapan bedah juga. Di situ ya. Nah, belakangan ini untuk menghadapi beberapa masalah yang kompleks dan saling terkait. Itu keterbatasan sumber daya manusia ya, di mana saya tidak tahu saja undangan ini dalam sebulan terakhir karena alasan pribadi dan proses rekrutmen perawat baru membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya rasio perawat terhadap pasien menurun drastis. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kelelahan staf. Ini karena 3 orang bayangin. 3 orang masuk mundur. Sangat kurang ya. Masalah kedua, kalau staf karena 3 orang mundur, jadi yang ada dia lembur, kembali lembur, sehingga menanggung beban kerja ekstra. Ada tanda-tanda burnout di antara mereka. Burnout itu kelelahan tingkat tinggi lah ya.
cara kalian sebagai kepala ruangan mengatur? Betul ya? Bagaimana Anda akan menjalankan peran dan fungsi Anda dalam proses tersebut? Diskusikan dalam kelompok dan berikan argumen kelompok. Gunakan teori. Dan